kerjaku ki keluyuran nanging bayaran. Nah, selamat datang kembali di On The Bus Channel ya. Kali ini interview yang kedua ya, driver Herianto. Ini termasuk driver muda ya. Tadi tak tanyain tuh umurnya baru 33, jadi selisih sedikit sama saya. Jadi sangat muda banget lah kalau menurut saya nih. Dan di Herianto udah lumayan cukup lama sih. Katanya sih nggak begitu lama, tapi bagi saya sih udah lama itu. Mas, boleh perkenalkan dirinya nggak? Namanya siapa gitu? Biar teman-teman nih pada tahu nih, maksudnya biar pada kenal gitu loh. Boleh nggak Mas? Boleh. Nah, namanya siapa? Edi siapa? Edi S aja. Edi S ya. Ini singkat nih, biar nyamar, biar nggak ketemu Edi S gitu. Mas bawa line manain Mas? Polres Kelet Jepara. Polres Jepara ya, intinya Polres Jepara. Tapi kan memang sampai Kelet, jadi Jeparanya itu ditambahin sampai Kelet gitu. Nah, udah berapa lama Mas di Herianto Mas? Ya 4 tahunan lebih lah. 4 tahunan ya. Kalau ini nih posisi ini batangan atau nyadang Mas posisi ini? Nyerap. Oh nyadang berarti ya, nyadang. Udah nyadang bus apa aja Mas? Banyak. Contohnya Mas, boleh disebutin ya? Javasking. Oh Pak sama Pak Ali juga ya. Wah, sama Pak Sokep ya. Oh Pak Ali, Pak Sokep gitu ya. Paradis. Oh Pak Ades juga. Wah, berarti kalau cadangan gitu gimana Mas? Maksudnya Kita ngikut perintah mandor juga sama temen. Oh gitu. Berarti misal posisi libur, ya mungkin dari salah satu mereka ada yang pengen turun, saya biasanya ngubungi. Nah, jadi itu ya. Pertama mungkin dari mandor ya, dari teman-teman mungkin ini kan gara-gara nih pakai handphone nih, jadi suaranya nggak begitu jelas ya. Ya rekomendasi teman. Nah, jadi ada dua kondisi. Pertama dari mandor yang emang dia menghubungi Mas Edi ya, Mas Edi. Nah, mungkin kalau ada teman-teman yang butuh nyadang, misal ada yang mungkin mau turun gitu, nah Mas Edi dipanggil untuk nyadangin ini, nyerepin lah kalau bahasa Jawanya, bahasa Jawa bilang tuh nyerep gitu kalau. Tapi kalau bahasa Indonesia itu nyadang gitu. Nah, ini udah pernah nyadang ke 023, 024, terus yang sekarang Paradis kan sekarang 065 ya. Iya. 065 kalau dulu yang masih 20 masih Hino RN ini. Nah, Mas udah pernah megang bus yang apa sih? Contohnya Mercy atau Hino gitu? Udah pernah semuanya? Alhamdulillah udah pernah semua. Udah pernah semua ya. Mas kalau disuruh milih gitu kan, antara Mercy sama Hino pilih mana? Ya, secara pribadi ya? Kalau secara pribadi untuk tol Pajang ya, ya enaknya di Mercy. Oh gitu ya Mas. Kenapa gitu Mas? Kapasitas oli Mercy lebih banyak. Oh iya 28 literan nih kemarin ya. Kalau Hino kan, ya semuanya sih kembali ke orangnya yang bawa sendiri Mas. Kalau Mas macam bawanya asal-asalan ya mungkin di mesin juga nggak awet. Kalau kita bisa namanya kalau kasar Jawanya itu yang di emong, mesinnya bisa dibawa santai, tapi pasti larinya walaupun kenceng tapi kan nggak asal-asalan kasar ya bisa. Nah, orangnya. Nih teman-teman ada pesan yang menurut saya nih bagus nih. Jadi mesin tuh diemong gitu ya. Jadi apa kalau bahasa Indonesianya apa ya Mas kalau diemong itu ya? Ya, jadi intinya kayak gimana ya, kalau mungkin saya orang Jawa mungkin tahu ya kata-kata diemong gitu ya. Jadi kayak kita tuh gimana membawanya tuh kayak apa ya kalau bahasa Indonesianya? Susah kalau saya bingung. Jadi intinya diemong lah, kalau mungkin orang Jawa pasti tahu. Jadi mesinnya tuh diemong gitu. Jadi kayak kita tuh sayang-sayangin si mesinnya biar maksudnya dalam tanda kutip tuh awet, atau terus misal dari sisi mungkin injekan gas atau mungkin injekan rem, kopling dan lain-lain tuh ada itunya, ada kayak feel-nya gitu. Bentar ya, lanjutin lagi. Jadi kayak gitu, maksudnya kalau feel-nya seorang supir itu kan memang harus mengkombinasikan antara 3 pedal tadi itu, antara gas, rem sama kopling. Jadi kalau teman-teman mungkin bercita-cita jadi driver gitu kan, segala macamnya gitu kan, jadi harus bisa, kalau misal sekarang belajar mobil atau apa, itu bisa mengkombinasikan itu dengan baik supaya engine dan lain-lain tuh awet gitu loh. Jadi bawaannya juga enak. Kalau misal rem tuh, kalau misal contohnya suka ngerem pasti kampasnya sering habis gitu kan. Kalau misal kopling, misal setengah kopling, mungkin kampas koplingnya juga akan cepat habis juga. Begitu, bener nggak Mas? Bener. Nah, kalau sering ngegas, kalau gasnya digeber-geber terus atau misal di sentok-sentoknya, kalau orang Jawa bilang itu pasti ya, saya kira cepat aus juga gitu loh. Nah, kita kalau soal gas kita sesuaiin lah dengan RPM kita. Kita lari berapa,
Kalau kita misalkan gigi 3, kasih RPM 3, kasihan mesinnya. Jadi kayak Karon saya bilang lah, pokoknya semua itu kalau udah pas dengan posisinya pasti enak. Jadi kombinasi ya, itu yang susah sih, itu antara pengalaman juga ya teman-teman. Jadi kalau udah berpengalaman pasti tahu namanya feel-nya mesin tuh udah driver berapa, feel-nya tuh pasti dapat lah. Itu susah kalau emang ngejelasin susah. Kita pakainya apa itu dengan rasa atau perasaan, pasti enak. Nah itu, ini nih teman, ini dalam nih teman. Jadi kita kalau dengan rasa itu pasti enak. Nah ini yang mungkin nggak tahu ya, mungkin driver-driver lain mungkin juga sama, tapi kan untuk mengungkapkannya itu kan susah kan. Makanya ini aku tak interview nih spesial tadi itu. Jadi ini termasuk muda gitu kan. Terus aku ingat bahwa ini dulunya tuh pernah dicadangin Pak Edi yang pernah ngomong itu Veneno itu pernah dicadangin sama dia kenanya. Makanya aku tak coba tanya tadi dan minta izin gitu untuk interview, dan Mas Edinya juga mau gitu dan mau berbagi sama kita gitu. Jadi biar teman-teman tuh nambah wawasannya, bukan hanya ngelihat mungkin balapan di jalan atau apa. Jadi ini sisi lain dari sebuah bus itu kayak apa ya, kayak gini nih Mas. Posisi misalkan ini Masnya posisi bawa driver pinggir ya? Iya, pinggir. Biasanya driver itu kan kalau jalan kan nggak mungkin maksudnya posisi pasti pernah ada rasa ngantuk atau mungkin rasa lelah gitu, jenuh lah. Itu bisa ngapain Mas? Makan atau apa gitu pernah nggak? Maksudnya kalau ya, biasanya ngemil gitu ya, rokok, minum kopi kalau yang kopi. Suka ngopi. Kalau saya nggak suka ngopi ya. Saya cukup air putih, rokok. Kalau ada cemilan kita nyemil, kalau enggak ya lah kita pinter-pinteran buang jenuh gitu. Oh gitu ya. Dengerin musik di HP gitu, setel pelan aja. Nah, Mas, aku mau tanya lagi nih. Kan ini Mas Suharyanto dulunya gimana Mas sejarahnya itu? Pengen dekat rumah, dekat orang tua sih. Oh gitu ya. Ibu tinggal ibu. Bapak udah nggak ada. Dekat rumah jadi kan. Misalkan mau absen ke kantor lebih dekat, mau ketemu orang tua juga lebih dekat. Gitu. Intinya pengen mendekat keluarga lah. Oh gitu. Oh udah berkeluarga atau belum Mas? Udah. Alhamdulillah. Sudah. Oh sudah. Mau dikasih? Mau nambah gitu maksudnya Mas? Kirain mau dikasih lagi. Gitu. Oh, okay. Kan nggak nolak. Canda. Ya, ini bercanda tuh. Ini kalau mungkin istrinya Mas Edi itu ini cuma bercanda, jadi jangan bikin negatif nih. Nah, Mas, dulu awal bawa kendaraan itu umur berapa Mas? Umur berapa ya? Umur 25 saya udah. Udah bawa, itu bawa apa tuh awalnya tuh? Saya dulu di Mas. Nah ini Mas Ahmad dulu dari Mas Ahmad, kayak inget sama mekanik Haryanto Pulau Gebang. Mas Edi nih dulu dari Garuda Mas. Nah Garuda Mas berapa tahun tuh Mas? Ya dulu berproses sih, nggak langsung namanya kita kan punya kerja itu punya tahapan. Lumayan lama kalau di Garuda. Hampir berapa tahun? 10 tahun ada Mas? Nggak ada. Nggak ada, 5 tahun mungkin. 5 tahun lebih. 5 tahunan lah ya. Kan terus di sana juga orang tua dulu di sana. Oh orang tua juga driver juga. Oh kan, saya ini nih genetiknya driver nih. Oh gitu anaknya. Saya juga driver. Di mana, di sini juga? Enggak. Di Santika. Oh gitu. Berarti anak saudara berarti berapa? 4 cowok semua. 4 cowok semua dan driver semua. Wah, masih yang kedua masih kecil. Oh, yang kedua masih kecil. Berarti yang ketiga sama keempat masih kecil-kecil. SMP ya. Oh gitu, berarti yang dua ini udah driver semua ya? Iya. Wah ini nih. Ini keturunan ini susah nih. Ini bisa Mas, kalau menurut Mas ya, Masnya ini kerja kayak gini ini suka atau emang ya kepepet kalau orang Jawa bilang, atau apa Mas? Atau emang ya, benar-benar suka? Kalau selama ini saya rasain sih, saya nggak pernah ngelakuin hal suatu pekerjaan itu dengan terpaksa. Itu aja sih. Saya enjoy aja. Gitu. Ada rasa tekanan. Oh gitu ya, kalau bahasa Jawanya itu gimana, bisa diulang lagi nggak tadi itu? Ya kalau selama ini sih saya enjoy aja. Apapun lah, pokoknya ini tadi loh, saya pesen apapun yang kita jalanin dengan ikhlas, insya Allah nyaman dengan
rasa tadi. Iya. Nah itu intinya dirasa. Ini nih, ini ntar judul videonya nih, driver penuh perasaan ini nih bagus. Maksudnya apa nanti? Kan udah ada itu apa semacam apa ya, ungkapan lah. Kerjaku ki keluyuran, nanging bayaran. Nah, ini kalau tak bahasa Indonesia ini kerjanya ini jalan-jalan tapi dapat duit itu aja. Jadi kalau bahasa Jawa gitu, kerjaku ki keluyuran tapi entuk duit. Kan kita apa sih? Kalau kita capek nggak salah mikir, wah macet, malas berangkat. Kan di jalan macet banyak temen, ngapain bikin pusing? Kita udah macet mikir emosi, jadi malah stop nanti. Oh gitu. Enjoy aja, jalanlah seperti air yang mengalir. Insya Allah. Ini Nikmat berkah lah keluarga. Nah, sekarang aku mau tanya nih, Mas, ini kan Hino kan dan SHD gitu, tinggi banget kan. Secara feeling, maksudnya perasaannya si driver itu gimana Mas? Maksudnya beda nggak sama yang kayak misalkan 023 kan mungkin nggak HDD kan nggak terlalu tinggi banget kan? Itu sama nggak sih atau agak lebih was-was dikit itu? Kalau was-was sih enggak kan, karena kita udah ibaratnya bawaan kita setiap hari mobil besar itu enggak. Kalau was-was sih enggak. Cuma untuk speknya memang beda. Ya lebih, kalau 23 lebih rendah. Kalau 05 lebih tinggi. Ya untuk terjangan angin ya lebih tenang 23. Oh gitu, ini agak limbung gimana gitu? Ya tepat. Ya pinteran-pinteran kita angin. Oh gitu. Kalau namanya banyak lubang atau banyak jalan yang bergelombang, ya kita gimana caranya supaya nggak terlalu banyak oleng, penumpang agar nyaman ya? senyaman mungkin. Walaupun suspensi kan juga namanya kalau terlalu oleng kan kasihan penumpang juga. Tapi memang kerasa ya Mas ya, kalau tingginya kerasa antara yang kerasa ya. Kalau ini nih Mas, kan ini antara kita ngomongin Hino sama Mercy gitu, ngomongin lagi kan ya. Ini kalau di lop-lopan gitu sama 1526 sama ini nih lebih kencengan mana? Kalau itu kayaknya tergantung nyali yang bawa. Oh gitu. Belum pernah saya mentok itu masih bisa sebenarnya dipontok itu masih bisa ya? Bisa. Tergantung, kalau masalah kenceng itu tergantung nyali yang bawa. Nggak harus namanya mesin baru. CC tinggi gitu. CC tinggi terus kencang. Kalau emang yang bawa nggak berani nyali, kalah sama yang mesin CC. Rendah tapi orang bernyali gitu. Tergantung nyali. Intinya apa ya? Kerja di mobil itu, di bis itu intinya sabar. Nah ini teman-teman, ini dari tadi sebenarnya pesannya dari Mas Edi Pak, penuh dengan perasaan ini yang saya kalau kita nggak sabar, kita kan bawa nyawa orang banyak. Iya sih. Kita bawa emosian terus injek-injekan gitu ya. Ini tadi sabar ini ya. Penuh perasaan ini. Jujur saya baru menemukan driver yang penuh perasaan ini. Jadi apa teman, jadi apa sesuatu itu ya namanya sama kayak saya sendiri sih. Jadi kalau megang sesuatu itu harus penuh dengan perasaan. Jadi apa segalanya pasti enak gitu. Karena kalau kita udah cinta gitu kan, megangnya pakai perasaan bukan pakai akal gitu. Nah itu pesannya gitu. Mas kalau kayak gini nih, ini berapa PP Mas kalau nyadang gini nih? Ya tergantung mereka pengennya turunnya sampai gitu. PP. Kadang sampai 5-6 PP, kadang sampai 10 PP. Nah, setelah itu baru tetap kalau maksudnya gini Mas. Kan setelah nyadang satu nih. Terus nyadang yang berikutnya gitu ada jenjangnya kira-kira biasanya paling lama berapa WP itu? Ya, atau masih lanjut aja? Kitanya sih misalkan pengen langsung berangkat ya kita lapor mandor. Gitu ya. Kita posisi standby di rumah. Kalau emang kita pengen istirahat ya kita nunggu 2-3 hari baru kita laporan ke mandor. Oh gitu ya Pak. Iya. Mas, dulu masuk Haryanto tuh gimana Mas prosesnya gitu? Jadi biasanya tuh orang pada kepo gitu, Mas masuknya gimana? Nah, masuknya kayak orang kerja biasa sih, naruh lamaran, SKCK, terus surat rekomendasi dokter sehat, surat sehat dari dokter itu, terus sama surat pengalaman kerja Pak Klaring kan? Pak Klaring ya. Tesnya ada nggak Mas? Tesnya apa itu? Tes jalan. Railing maksudnya di railing? Enggak. Kita kan misalkan ada 10 pelamar atau 20 pelamar. Nanti kan
di SMS satu-satu lah misalkan tanggal sekian tes jam sekian tuh ke garasi misalnya ke perusahaan datang kita datang bareng-bareng nanti kan di situ di absen mas ini ada nggak kalau ada kita langsung naik 20 orang itu nih kita naik bis bareng nanti satu persatu kita nyoba bawa bisnya. Oh gitu ya, dinilai dari situ nanti. Yang nilai itu siapa mas kalau kayak gitu tuh? Atau ada kantor atau mungkin ada driver senior atau apa gitu atau sebagian orang bengkel ikut terus driver senior ada yang ikut terus orang kantor kayak mandor apa nanti yang nyesuaiin kan nanti kan setelah habis tes mungkin kita pulang mungkin mereka nanti berembuk nanti kita pemberitahuan lewat SMS lagi kalau emang biasanya sih 1 kali 24 jam langsung dikasih tahu. Berarti misal jadi misal tesnya hari ini gitu kan, besoknya langsung besok malam atau udah dikasih tahu malam apa nanti sore udah dikasih tahu. Oh, besok jalan gitu ya. Ya lolos ya ibaratnya ke nganu lah ke kantor lagi ngambil seragam. Apa yang perlu namanya yang kerja kan pasti ada peraturannya masing-masing. Oh gitu. Peraturan. Oh gitu. Perusahaan ya kalau emang kita sanggup gimana kan pasti kan setiap perusahaan pasti beda prosedur lah ya mas. Pengen nggak mas punya batangan sendiri? Pengen ya. Ya semoga nih mandornya dengar jadi biar besok Mas Edi kalau ada bus baru langsung dikasih batangan nih. Kalau menurutmu gimana mas? Enak punya batangan atau nyadang? Kalau saya sih tadi dua-duanya enak sebenarnya. Dua-duanya enak ya. Kalau enaknya nyadang apa? Nah, nyadang kita bisa kesana kemari jadi kita tahu. Oh tesnya ya tes movisin ini. Tahu semua. Oh gitu. Masih misalkan kita seumur-umur misalkan belum pernah ke namanya ke Pasar Kemis ya. Kita di jalan pas Pasar Kemis jadi kita tahu jalan Pasar Kemis kemana, jalur Ciledug kemana, jalur Pulau Gebang mana-mana, Rawamangun mana-mana, jadi kita tahu. Tambah pengalaman. Oh, pengalaman ya kalau itu cadang. Kalau batangan kan misalkan Polres ya Polres terus gitu. Cuma kita lebih enaknya kalau batangan tuh kita bisa merawat. Iya, jadi kayak punya sendiri, jadi nggak usah kepikiran. Mas, aku tadi kan mau jelasin tuh aku lupa mau tanya nih. Kalau Mercy kan yang depan ini kalau ke depan ini ganjil kan, jadi kayak 135 sama. Oh sama ya? Oh jadi kalau nih teman-teman, tadi kan aku belum sempat jelasin nih. Kalau aku karena soalnya nggak lihat gambarnya nih. Jadi sama nih. 135. Jadi sama jadi ya ke depan nih ganjil, yang belakang nih genap gitu nah. Makanya sama jadi antara Mercy sama ini berarti sama. Nah. Sama kalau itu sama ya. Udah mau berangkat belum? Bentar lagi ya. Terus mau tanya apa lagi ya? Sekarang biasanya tuh teman-teman pada tanya tuh apa lagi? Pikir dulu. Mas, kalau di Haryanto tuh ada jaminan nggak sih mas kalau masuk gitu? Biasanya kan ada PO yang emang harus ngasih jaminan berapa biar mungkin kalau ada apa-apa biar nggak ada ya, berarti free ya. Wah bagus berarti. Jadi kalau misal teman-teman mau ngelamar di Haryanto, sistemnya kekeluargaan. Oh gitu ya. Jadi so far sih nggak ada jaminan. Jadi teman-teman kalau mungkin mau masuk ya tinggal kirim lamaran atau mungkin ada link atau koneksi yang bisa memasukkan ya silahkan gitu. Jadi, tapi ini intinya nggak ada jaminan. Jadi mungkin PO Haryanto juga tahu lah kalau kondisinya misal kalau pakai jaminan mungkin juga keberatan bagi drivernya. Oke, mungkin sekian dulu interview driver kali ini. Jadi sebenarnya bukan interview driver sih, ini karena emang omongannya ngalor ngidul nggak jelas, jadi nggak terkonsep. Karena emang apa ya, dadakan, jadi intinya ngobrol bareng gitu. Makanya judulnya kemarin sama Pak Gowe kan, yang Jakarta Madura. Nah ini sama Mas Edi, ini keren nyadeng lah. Sekarang lagi pegang 005. Nah ini Jakarta Jepara. Nah semoga mungkin kedepannya ada driver lagi yang kita interview. Oke, sekian dulu, terima kasih. Jangan lupa subscribe on the Bus Channel. Oke, Mas Edi, terima kasih ya Mas. Sama-sama.